kelas 7, kelompok 2, stambuk 23 ingin menampilkan video pembelajaran kami yang berjudul Penampakan alam dan manfaatnya beserta macam-macam peristiwa alam di kelas 4 SD. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Roida Sinaga MPD dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan! Nah, pembelajaran hari ini yaitu penampakan alam dan manfaatnya. Penampakan alam dan manfaatnya memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama gunung. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung mati. Nah, memiliki manfaat juga, yaitu tempat rekreasi dan wisata alam. Yang kedua, material letusan seperti abu vulkanik dan menyuburkan tanah. Yang ketiga, pasir gunung bisa digunakan untuk bahan bangunan. Dan selanjutnya, mengatur iklim dan menjadikan tempat penyimpanan air. Dan selanjutnya yaitu makna yang keluar membawa barang tambang ke permukaan bumi. Poin berikutnya ialah pegunungan. Pegunungan merupakan wilayah yang terdiri dari deretan gunung atau bukit yang memanjang dan tinggi. Pegunungan terbentuk akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Manfaat dari pegunungan ialah poin yang pertama, lahan cocok untuk perkebunan bunga, sayuran dan tanaman industri. Poin yang kedua ialah tempat peristirahatan, kegiatan camping dan wisata alam. Poin yang ketiga ialah menjadi habitat hutan yang melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Selanjutnya sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu atau pegunungan ke hili atau laut melalui daratan. Manfaatnya yang pertama yaitu irigasi untuk mengaliri sawah, yang kedua tempat budidaya ikan, yang ketiga sarana transportasi dan perdagangan seperti pasar terapung, dan yang keempat digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya, danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Ada danau alami dan danau buatan atau waduk. Danau kecil sering disebut telaga atau rawa. Manfaatnya, menampung air hujan dan mengurangi resiko banjir. Irigasi untuk pertanian dan industri, tempat budidaya dan penangkapan ikan, serta olahraga air dan rekreasi. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang terletak kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya cenderung panas dan terdapat banyak aliran sungai. Manfaatnya itu adalah yang pertama lahan pertanian taman pangan. Contohnya itu padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah perkebunan seperti tebu dan kelapa. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah datar yang berada lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya sejuk, dingin, dan terbentuk karena aktivitas dalam bumi. Manfaatnya, tempat peristirahatan karena udaranya sejuk. Selanjutnya, lahan perkebunan, tanaman industri seperti teh, kopi, bunga, sayuran, dan kina. Selanjutnya yaitu pantai. Pantai adalah batasan antara dataran dan lautan. Bentuknya bisa landai atau terjal dan dipengaruhi oleh gelombang, pasang, dan arus laut. Nah, yaitu manfaatnya tentang budidaya tambak, udang, dan bandeng. Selanjutnya objek wisata dan olahraga air, dan tambahan perahu nelayan. Berikutnya ialah selat. Selat merupakan perairan sempit yang memisahkan dua pulau. Kedalamannya bisa antara 200 sampai 1000 meter. Manfaat dari selat ialah jalur angkutan laut antar pulau digunakan oleh kapal feri untuk transportasi penumpang dan barang. Selanjutnya laut. Laut adalah wilayah perairan luas dan dalam. Biasanya mencapai lebih dari 1000 meter. Air laut terasa asin karena mengandung garam. Manfaat air laut yang pertama mengatur iklim dan menyumbang hujan. Yang kedua tempat produksi garam. Yang ketiga sumber makan dalam bahasa obatan. Yang keempat sarana transportasi dalam olahraga air. Selanjutnya, samudra. Samudra adalah perairan paling luas di bumi, melebihi laut dengan kedalaman lebih dari 1000 meter. Indonesia dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Hindia. Manfaat, mengatur iklim di wilayah Indonesia, menjadikan suhu lebih stabil, menyumbang kelembapan dan curah hujan, serta jalur pelayaran dan sumber daya alam laut. Macam-macam peristiwa alam. Yang pertama itu adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi. Tanah bergetar dan bergoyang. Gempa bumi disebabkan oleh pergeseran kulit bumi, desakan magma dari perut bumi, dan runtuhnya gua pertambangan. Gempa bumi yang disebabkan oleh desakan magma disebut gempa vulkanik. Gempa bumi yang disebabkan runtuhnya
gua pertambangan disebut gempa runtuhan, sedangkan gempa bumi yang disebabkan pergesekan kulit bumi disebut gempa tektonik. Bencana alam banjir. Banjir ada terbagi menjadi dua, yaitu banjir air dan banjir lumpur. Banjir air terjadi karena sungai tidak mampu menampung aliran air. Air meluap menggenangi daerah-daerah sekitarnya. Di daerah pantai sering terjadi banjir atau rob yang disebabkan oleh gelombang pasang air laut. Bencana alam gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa alam. Gunung meletus mengeluarkan material dari perut bumi. Material tersebut berupa lava, lahar, abu, pasir, kerikil, dan batu-batuan. Penyebab gunung meletus yaitu adanya desakan magma yang bertekanan sangat tinggi dari perut bumi. Selanjutnya angin topan. Angin topan adalah udara yang bergerak atau bertiup. Angin yang bertiup sangat kencang disebut badai. Angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar disebut angin puting beliung. Sedangkan angin yang bertiup sangat kencang sekali yang kecepatannya di atas 1000 km per jam disebut angin topan. Selanjutnya, bencana alam tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang sangat panjang yang disebabkan oleh gangguan besar di bawah air, biasanya gempa bumi bawah laut, letusan gunung api bawah laut, atau tanah longsor bawah laut. Gelombang tsunami dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi di laut lepas dan dapat menyebabkan kerusakan besar saat mencapai pantai. Video pembelajaran kami semoga bermanfaat. Terima kasih.